wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak semuanya, saya tadi salah akun Instagram ternyata. Selamat sore, salam hormat kepada para NN profesional semua yang sore hari ini menemani saya dalam live Instagram lewat akun Nina Nugroho Store yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 sore. Tapi khusus hari ini kita di jam 16.30 ya Mbak semuanya, karena kita akan bersama-sama ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Siapakah beliaunya? Nanti akan saya sampaikan kepada para NN profesional semua. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menginformasikan terkait busana yang saya gunakan sore hari ini untuk live Instagram Nina Nugroho Solutions yang hari ini nih perdana. Nina Nugroho Solutions #AkuBerdaya nama programnya ya, karena program Aku Berdaya itu akan kita sama-sama gerakan bersama, hidupkan bersama dalam 1 tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia selama 1 tahun ke depan nih Mbak semuanya. Mohon supportnya, mohon doanya ya. Nah sore hari ini saya nih menggunakan busana dari Nina Nugroho Store, busana warna perpaduan abu-abu dengan warna kuning yang pastinya seger banget untuk dipakai ke kantor. Kalau misalnya mau vibes-nya positif, pengen kelihatan fresh, seger dan bisa mengerjakan, membuat karya sehingga bisa meningkatkan keberdayaan perpaduan warna abu-abu dan kuning ini, cocok banget Mbak semuanya untuk menemani Mbak ke kantor. Ini shirt dan juga pie pants ya dengan detail, ada kantong di bagian kiri dan juga bagian kanannya. Ini 2-in-1 shirt, kemudian ada double manset Mbak yang memudahkan kita untuk berwudu, kemudian juga busui friendly ya di sini. Lalu pie pantsnya saya menggunakan warna yang senada dengan busananya, warna abu-abu. Bahannya juga pastinya adem banget nih Mbak, karena busana Nina Nugroho menggunakan bahan yang berkualitas sehingga adem dan juga tidak mudah kusut pastinya. Baiklah, sore hari ini di episode ke-1 Nina Nugroho Solution #AkuBerdaya kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa hebatnya, seorang wanita yang keren banget, punya penghargaan yang luar biasa banyak dari pemerintah Indonesia maupun dari luar negeri nih. Keren banget. Temanya adalah apa? Temanya adalah upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan bersama narasumber kita sore hari ini, Insinyur Sarmila Yahya MSI. Aktivitas beliau saat ini, beliau adalah Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOAPI. Nah, pendidikan beliau S1-nya di IPB, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian University of Pennsylvania, Wharton School of Business, Fintech Revolutions, Transformative Financial Services and Strategies. Kemudian pengalamannya beliau menjadi komisaris di beberapa perusahaan di Indonesia, ada PT Sarinah, PT Aerowisata Garuda Indonesia Group, kemudian Aero Travel Garuda Indonesia Group juga dari tahun 2012 sampai tahun 2018 nih di beberapa perusahaan tersebut. Organisasinya juga nggak kalah keren. Beliau Wakil Ketua Umum Bidang di Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia, Hubungan Dalam dan Luar Negeri, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Dalam dan Luar Negeri 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian di Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, beliau adalah Ketua Komite Tetap Bidang Koperasi dan UMKM 2017 sampai sekarang. Kemudian di International Council of Women, Consumer Affairs Advisor 2019 sampai dengan sekarang. Lalu di INKOAPI sendiri pastinya, Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, beliau sebagai Ketua Umum 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga founder beberapa perusahaan di Indonesia, PT Reksa Madani, Teknologi dan Keuangan, PT Safindo Karya Perdana, Retail, Perdagangan, dan Jasa. Nah ini penghargaannya yang tadi barusan saya sampaikan. Mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Pembangunan 2013, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tokoh Penggerak Ekonomi UKM dan Koperasi 2015, dan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia
tokoh penggerak 1 juta UMKM naik kelas di 2016 dan dari Museum Rekor Indonesia, founder Sahara sebagai komunitas perempuan pengelola warung pertama dan terbesar di Indonesia dan seluruh dunia nih 2019. Luar biasa sekali bukan narasumber kita sore hari ini? Maka dari itu Mbak, yuk kita sama-sama legitkan keberdayaan perempuan Indonesia melalui bergabung, salah satunya mungkin di Inkoapi, dan bagaimana caranya nanti kita sama-sama tanyakan ke narasumber kita yang terhormat. Dan jangan lupa sampaikan atau tanyakan pertanyaan seputar tema, karena nanti pertanyaan terbaik akan kami pilih untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Jangan lupa ya Mbak, akan kita umumkan di akhir acara 1 jam setelah ini. Baik, saya Bu Sarmila. Wah, bismillah, saya deg-degan nih ngobrol sama beliaunya. Oke. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu cantik. Apa kabar? Kuning sore hari ini, Bu. Iya, Nggak janjian, kebetulan tapi banget ya. Surprise ya, kebetulan. Bisa begitu ya. Makasih banyak nih Bu kehadirannya di Iya, Nina Nugroho Solutions. Ini episode perdana untuk hashtag aku berdaya nih Bu. Kalau dihitung-hitung dari awal Nina Solutions ini sebenarnya episode ke-101 nih Bu. Udah 101. 101. Masya Allah, iya. Makasih atas kehadirannya, atas kesediaannya di tengah waktunya yang sibuk, yang pasti super sibuk banget. Susah banget loh dan profesional semua. Kita minta Bu Sarmila untuk bisa hadir bersama kita. Makasih untuk berkenan hadir. Makasih, sama-sama. Iya, Pak, Ibu menyapa para NN profesional semua untuk sore hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Silahkan. Halo Ibu. Iya, saya dengar Mbak. Oke, Mbak Bu Nina saya dengar. Iya. Oke. Tadi terputus-putus ya Iya. saya dengarnya tadi. Oh, putus ya. Oh iya, mohon maaf. Baik. Iya. Bu, sebelum Nina menyampaikan pertanyaan nih tentang Inkoapi, boleh disapa-sapa dulu Bu yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Selamat sore ibu-ibu hebat, mbak-mbak hebat, adik-adik hebat yang luar biasa di bawah Bu Nina punya IG. Saya ini nggak punya IG loh Bu Nina, saking nggak mau diganggu. Kacau ya saya ya. Jadi ini kita pakai apa namanya IG-nya Bu Nina nih. Saya jujur aja saya nggak berani pakai IG karena ini banget ya apa namanya rame pasti gitu ya. Jadi udah lewat Bu Nina. Pokoknya sekarang Rame, benar Ibu. ngomong sama saya lewat Bu Nina aja. Bu Nina Nugroho luar biasa ya. Oke. Nah tuh mumpung Ibu Sarmila menyediakan waktunya sore hari ini dan beliau juga kebetulan tidak ada Instagram, jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya seputar temanya tadi ini tentang upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan. Ibu tadi kan dibacain kalau sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Inkoapi ya Bu ya. Boleh dijelaskan sedikit dong Bu, didirikannya kapan gitu, kemudian tujuan dari didirikan Inkoapi ini. Oke, Inkoapi didirikan tahun 1998 di Jakarta oleh Ibu Dr. Dewi Motik Pramono waktu acara Mbak Nina juga hadir ketika beliau tidak menjadi Ketua Umum IWAPI. Setelah selesai jadi Ketua Umum IWAPI, beliau mendirikan satu organisasi di masa itu zaman reformasi tahun 98 ya, zaman waktu itu reformasi politik, zaman Pak Harto turun ya dari pemerintahannya yang udah puluhan tahun, didirikanlah koperasi Inkoapi namanya, Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia. Alhamdulillah setelah beliau menjalani sebagai ketua umum, setelah itu diserahkan kepada saya, dipilih. Dan alhamdulillah dari seluruh Indonesia
kita sekarang sudah punya lebih dari 1 juta member ya, kalau tepatnya sih 1,7 juta gitu loh. Dan alhamdulillah program kita ada 3. Yang pertama adalah Go Digital, yang kedua Go Warung, yang terakhir adalah Go Export. Jadi Mbak Nina, jujur loh, saya itu kemarin itu sempet banget tuh pengen kerjasama dengan para desainer gitu ya. Kebetulan kan saya selalu bidang luar negeri ya, di mana-mana saya tuh selalu bidang luar negeri gitu. Jadi saya kepengen bikin fashion yang bisa kita ekspor ke luar negeri, khususnya busana muslim ya. Karena saya pernah ke Kuwait, pernah ke UAE, pernah kemana-mana tuh muslimnya itu abaya terus gitu, di mana-mana abaya gitu kan. Jadi jarang ada yang fashion banget. Nah, saya sempat kepikiran waktu itu Mbak Nina, gimana kita kerjasama dengan brand-brand internasional gitu ya, misalnya Zara, misalnya H&M, tapi kita jadi suppliernya mereka. Jadi saya kepikiran, nah ini pas Mbak Nina Nugroho datang nih, saya pengen ngajak bareng-bareng untuk Go Export nih Mbak Nina. Yuk kita bikin, yuk sama-sama Go Export itu. Saya pengen Mbak Nina yang pegang deh, saya bantu. Karena jaringannya saya kuasain pasar gitu ya, saya kuasai pasar. Nah tinggal teman-teman UKM, teman-teman koperasi, yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk Go Export gitu. Itu yang 3 itu jadi amanah kami. Jadi yang pertama Go Digital, kedua Go Warung, yang ketiga Go Export gitu. Itulah yang kita lakukan, dan anggota kita macam-macam ya. Ada yang ibu-ibu usaha segala macam ada. Dari mulai fashion, UKM kuliner, dari bisnis-bisnis UKM yang macam-macam ya. Tapi yang paling banyak tuh UKM kuliner, fashion, ya sama art, ya sama furniture, kayak begitu-begitulah. Ya ibu-ibu lah macam-macam. Ada juga sekarang dari beauty and healthy ya, karena semenjak pandemi COVID-19 ini ibu-ibu banyak yang bisnisnya hand sanitizer lah, bikin masker lah, macam-macam. Jadi kita juga bantu di situ ya. Tapi artinya fashionable ini nggak pernah habis, dan bahkan kalau perlu ya Mbak, kita bikin yang kelas middle up juga penting banget gitu loh, karena nggak hanya middle low tapi middle up juga mesti ada kelas ya. Karena kenapa enggak kita jadi pemasok abayanya para istri-istri raja gitu ya, atau istri-istri daripada orang-orang yang kaya raya di negeri ini. Kan banyak tuh yang cakep-cakep tuh ya, yang suka pengen pakai busana muslim gitu loh Mbak Nina gitu. Silakan. Keren banget, Masya Dan Allah. kami programnya selama ini kami lebih banyak ke pendidikan ya, pembinaannya itu melalui pendidikan dan pelatihan ya, untuk menaikkan skill ya, bukan hanya pendidikan habis itu hanya udah ditinggalin, tapi bagaimana upgrade skillnya. Yang kedua adalah perkuatan itu kami berikan permodalan juga Mbak Nina. Jadi kita kasih ada, karena kita koperasi ya, jadi kita banyak ngasih modal, dan itu kita kerjasama dengan perbankan, dengan CSR. Jadi kalau boleh nih kita yang ibu-ibu dibikin semacam klaster nih Mbak Nina ke depan. Ibu-ibu tuh banyak klasternya apa fashion, apa kuliner, atau yang brandnya bisa kita kita besarkan bersama gitu ya. Jadi nanti mungkin pakai nama Nina Nugroho misalnya, tapi suppliernya banyak ibu-ibu dari fashion yang lain, tapi dengan brandnya Nina Nugroho. Itu juga menarik sih ke depan, kira-kira gitu. Makasih udah di-invite sama Mbak Nina. Tadi saya sampai kaget, saya bilang sama Dewi, wih kok dibacain semua gue siapa, nanti orang tahu semua. jangan banyak yang tahu lah, saya bilang. Ketawa, dia bilang nggak apa-apa Bu, katanya semuanya kayak begitu. Oh ya udahlah, ikutin aja gitu. Inspirasi, Masya Allah. Nina bacanya aja sampai Masya Allah gitu. Kapan kan bisa seperti itu ya. Ini luar biasa sekali ya. Semakin tinggi, semakin merunduk seperti padi. Itu juga inspirasi buat kita semua ya, para dan profesional semua. Padahal prestasinya luar biasa, penghargaannya banyak banget, tapi masih mikirin
para perempuan Indonesia nih, gimana caranya supaya lebih berdaya. Di awal percakapan udah banyak sekali tadi ya solusi yang beliau sampaikan nih untuk gimana sih supaya kita sama-sama bisa mengangkat keberdayaan para perempuan Indonesia. Aduh, humble banget Ibu tuh kan, betul, Stay Strong Umi ya. Makasih, Iya. makasih. Iya, ini Bu, nanti untuk yang tadi diobrolin, izin Nina sowan ke Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol lagi karena pengen banget sih kemarin juga ngobrol dengan sahabat disabilitas juga, beliau punya karya yang luar biasa, pengen naik kelas ceritanya dan kita juga lagi coba cari menghubung-hubungkan gitu berbagai macam pihak untuk kita sama-sama bisa naik kelas gitu Bu. Nanti izin menyampaikan juga ke Ibu. Nah, sekarang Bu, untuk yang keuntungannya nih jadi anggota Inkoapi, tadi ada pembinaan dan perkuatan berupa permodalan. Itu kalau mau jadi anggotanya nih Bu, gimana nih Bu? Kira-kira Bu? Jadi gini Mbak Nina, saya itu kan di Inko WAPI, Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi anggota saya itu sebenarnya adalah Puskowapi, Pusat Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi yang langsung di bawah Bu Sarmila itu adalah Puskowapinya. Nah, di bawah Puskowapi itu ada koperasi primer. Koperasi primer itu adalah koperasi wanita di tiap kabupaten kota. Nah, kebetulan nih kita baru habis gathering seluruh koperasi wanita, tuh ada 12.000 koperasi wanita. Nah, nanti insya Allah dengan adanya Inkoapi Go Digital, nanti masing-masing koperasi mereka akan mendaftar sendiri-sendiri di masing-masing daerahnya ya, desanya di mana koperasi yang terdekat itu bisa didaftarkan gitu loh. Jadi nanti pendaftarannya online Mbak Nina. Kita nanti mungkin kita sama-sama launching aja sama Mbak Nina nanti ya. Kan kita Mbak Nina mau bikin itu 1 juta apa tuh kemarin 1 juta wanita berdaya ya kalau nggak salah ya. Jadi kita sama-sama launching aja. Nanti mereka boleh ikut dalam program ini. Jadi nanti ikut koperasi primernya. Jadi kalau orang per orang itu mesti ikutnya koperasi primernya. Kecuali ibu-ibu udah punya koperasi primer, silahkan gabung sama kita langsung gitu loh. Dan nanti kalau misalnya udah ada koperasinya, itu bisa ikut yang Puskowapinya di tingkat provinsi. Jadi ada berjenjang gitu. Kalau Ibu Sarmila kan dia nasional, saya nasional. Jadi saya harus harus berkomunikasi dengan tingkat provinsi gitu, Mbak Nina. Betul. Karena Indonesia kan gede banget ya Bu ya. Kalau misalnya semua ditangani oleh Inkoapi, kebayang deh tuh gimana ininya. Jadi memang harus berjenjang. Baik. Caranya itu kan bisa melalui digital atau online ya. Melalui apa Bu? Website atau apa ini Bu? Iya, kita ada aplikasi ya, website bisa. Terus nanti ada Play Store yang lagi kita buat. Nah, insya Allah Desember deh kita launching deh ya, biar keren ya, biar banyak yang mau ikut. Tapi kalau perlu ada apa-apa nanti kumpulin aja di Perempuan Berdaya kali Mbak Nina. Dikumpulin dulu yang mau ikut dulu lewat Berdaya, Wanita Berdaya. Nanti Wanita Berdaya bisa langsung ke kita gitu loh Mbak Nina. Jadi supaya yang pengen ikut sama rombongan Bu Sarmila, yuk lewat Nina Nugroho aja gitu semuanya. Jadi nanti dari Bu Nina baru kita gabungin ke kita gitu. Supaya nggak satu-satu ya, jadi kelihatan kayak gitu. Iya. Oke, siap. Nina juga sempat buka website, itu pun sudah ada langsung seperti formnya ya untuk bisa diisi kalau mau jadi anggota di koperasi primernya ya Bu. Gitu. Iya, betul. Betul. Ya, ngisi data diri seperti biasa. Karena keren banget nih kalau misalnya kita jadi anggota, kita tadi yang seperti Bu Sarmila sampaikan, dari hulu ke hilirnya mendapat manfaatnya, dari pembinaan sampai dengan perkuatan terkait permodalan itu kita dapat solusinya juga di Inkoapi. Karena Bu,
untuk ibu-ibu ini kan ya, para perempuan ini kan di masa pandemik berdayanya banyaknya tuh dari rumah kan gitu, dan mereka rata-rata punya tantangan ya dua itu, di pembinaan dan di permodalan. Jadi bener banget nih, langsung bisa menjawab tantangan para perempuan yang ingin dilekatkan keberdayaannya. Baik, Bu, cerita sedikit dong Bu tentang sahabat usaha rakyat yang Sahara itu Bu, bagaimana hubungan? Iya. Iya. Oke, Sahara itu adalah brand baru ya yang kita launching di 2015. Itu menjawab karena banyak banget kan Inkoapi itu tulisannya Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, ya kan? Kalau nggak pengusaha dan nggak wanita nggak boleh ikut, ya kan? Nggak boleh ikut. Jadi kalau bapak-bapak pengen ikut nggak bisa ikut nih program Inkoapi. Makanya kita bikin namanya Sahara, Sahabat Usaha Rakyat, yang dimana di situ Sahara itu boleh bapak-bapak juga ikutan. Jadi no gender lah ya, semua bisa ikutan. Makanya kita bikin Sahabat Usaha Rakyat. Dan kita tuh bagian dari sahabat. Namanya sahabat itu bukan beda sama temen ya. Teman itu kadang-kadang pas lagi seneng banyak temannya gitu. Tapi kalau sahabat itu dikala susah gitu ya, itu pasti apa namanya, dia hadir gitu, bukan hanya senengnya doang. Iya, bukan senengnya doang. Jadi kita bikin sahabat gitu. Nah, Sahara kenapa sih kok tiba-tiba jadi Sahara? Saya keinget gurun Sahara itu kan nggak ada pohon, nggak ada apapun di situ ya. Jadi orang-orang yang susah-susah ya, istilahnya yang belum tahu arahnya mau kemana. Ibaratnya saya udah kebetulan udah pernah ke gurun Sahara nih, saya ini udah pernah ke gurun Sahara. Kalau kita di tengah-tengah gurun Sahara itu kita nggak tahu mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke mau ke belakang, itu kita nggak tahu karena nggak ada guidance ya, nggak ada jalan di situ, pasir yang halus banget gitu. Nah, dia terikut arah angin. Kalau anginnya geser ke kiri, gurunnya ada di kiri. Pas anginnya kenceng ke kanan, gurunnya pasti besar di kanan. Nah, saya udah pergi ke gurun Sahara. Jadi saya membayangkan jika ada UKM-UKM atau pengusaha-pengusaha yang belum tahu menentukan arah tujuannya, bergabunglah sama Sahara. Nanti Sahara akan ajarin, karena ini kumpulan orang-orang yang masih haus ya. Di situ kan nggak ada air ya, di gurun Sahara itu nggak ada air, nggak ada apa. Nah, buat yang masih butuh bantuan, monggo join sama Sahara. Tapi kalau yang udah sehat, udah semuanya ada, nggak usah lah pergi ikut yang sudah langsung aja yang gede-gede. Nah, jadi saya memfokuskan diri waktu itu ya udah, Sahara ini kita ambil inspiringnya dari gurun Sahara yang memang di situ tuh. Jadi nanti kalau ikut sama Sahara itu dikasih arah guidance, dikasih pembinaan, dikasih pemasaran, dikasih permodalan, dikasih digitalnya, dikasih legalitas, arah-arah untuk membuat legal dari satu produk dari A sampai Z ya. Kalau kita mau bisnis kan harus ada legalnya ya. Baik itu BP POM lah kalau untuk UKM kuliner, untuk ekspor juga macam-macam. Jadi kita bantu di situ. Makanya kita ngeluarin brand baru namanya Sahara itu, yang bisa diikuti oleh bapak-bapak juga. Jadi kaum laki-laki dan perempuan gitu bisa ikut gitu. Yang muda ataupun yang tua bisa ikut gitu ya. Jadi ini lebih nggak mesti harus koperasi, karena di situ nggak ada simpan pinjamnya. Yang di situ tuh kalau koperasi dia harus ada simpanan pokok, ada simpanan wajib kan yang kalau ikut koperasinya. Tapi kalau ikut Sahara dia nggak bayar-bayar lah, belum ada bayar-bayar ya sampai hari ini sih ikut Sahara. Cuman kita kayak sosial komitmen sosial daripada Inkoapi lah untuk bantu sesama gitu loh, gitu. Kira-kira gitu Mbak Nina. Keren banget ini, Sahara menjadi oase gitu ya di tengah gurun pasir yang gersang Bu ya. Jadi solusi nih gurun pasir diibaratkan gurun pasir yang gersang diibaratkan para UKM yang masih bingung nih menentukan arah tujuan pembinaannya dan jualnya nanti gimana, usahanya apa gitu ya Bu ya, mungkin ya semuanya nanti bisa diberikan solusinya melalui Sahara. Oase banget, Masya Allah. Iya. Lalu Bu, Inkoapi itu kan sudah go digital tadi ya Bu ya, salah satu programnya kan
go warung, go ekspor. Nah, yang untuk go digitalnya ini Bu, kemudahan apa yang didapat anggotanya nih Bu melalui digitalisasi ini Bu? Masya Allah. Jadi begini Mbak, kita kan punya 12.000 koperasi wanita di Indonesia. Yang selama ini 12.000 koperasi wanita di Indonesia itu sendiri-sendiri Mbak. Selama ini nggak ada yang menyatukan. Nah makanya setelah kita tahu 12.000 ini sendiri-sendiri, kita yang menyatukan adalah digital itu. Jadi kita membuat negara sendiri, negara koperasi wanita melalui saluran digital itu. Jadi apa yang dibutuhkan? Ya segala keperluan untuk menyatukan visi misi dari seluruh koperasi, yaitu adalah mensukseskan anggotanya, mensukseskan bisnis, mensejahterakan anggotanya, dari anggota untuk anggota dan dari anggota. Jadi semua konten-konten yang ada digital itu ya pastinya untuk koperasi itu bisa maju bersama menjadi satu ekosistem yang sama, menyatukan kami semua di koperasi wanita, dan itulah yang membuat digital ini menjadi satu platform untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Go Digital itu ada di situ. Nama anggotanya siapa, membernya berapa dari masing-masing koperasi, SHU-nya berapa, omsetnya berapa, terus apa yang jadi masalah. Nah, itu yang kita lebih utamakan di digitalnya itu, Go Digital tadi itu. Dan semua orang bisa lihat, oh kalau saya adanya di Tebet, ya berarti koperasi di Tebet itu di mana, alamatnya siapa nih, mana yang paling deket buat saya, dan bisa ikut dengan program-programnya, mana koperasi yang paling keren yang bisa diikuti. Kira-kira kayak gitu Mbak. Ya. Wah, Jadi biasa jadi wadah untuk menyatukan para koperasi-koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. khusus Iya, untuk wanita keren ya, banget. kita koperasi wanita doang ya. Karena kan di Indonesia tuh ada koperasi taksi, ada koperasi guru, ada koperasi ABRI, TNI, Polri gitu kan. Nah, kita khusus koperasi wanita doang gitu, ya gitu. Iya, tuh khusus wanita. Jadi wanita sebenarnya juga punya banyak kemudahan kalau misalnya mau berusaha untuk cari cara gimana untuk supaya kesejahteraannya bisa naik gitu ya Bu ya, melalui bergabung dengan koperasi itu. Awalnya kalau misalnya masih bingung mungkin ikut Sahara dulu kali ya Bu ya. Sahara, kemudian koperasi primer, jadi anggota koperasi primer, nanti naik ke Pusat Koperasi Wanita Indonesia, Puskowapi, lalu naik nanti ke Inkoapi. Ini keren banget. Iya. Nggak salah ya Bu Nina ya Bu? Nggak betul ya. Udah bisa jadi pengurus di Inkoapi Mbak Nina. Bener. Membacakan pertanyaan dari para wanita berdaya nih yang bergabung di sore hari ini. Yang pertama dari Nida Milatina nih Bu Sarmila, siapa saja yang boleh ikut dalam Inkoapi? Nah, apakah ada seleksinya atau bagaimana? Mungkin tadi sudah dijelaskan, ditambahkan terkait seleksinya ini Bu, silakan. Kita nggak ada seleksi lah, nanti yang seleksi itu adalah si koperasi primernya ya, yang terdekat itu, yang melihat bener ada usaha apa enggak, atau pensiunan yang pengen usaha juga boleh ikut. Nggak ada selama orangnya perempuan dan dia punya usaha boleh ikut, nggak ada persyaratan apa-apa, nggak ada. Yang penting pengen maju aja gitu, nggak ada syarat-syarat lah, kita nggak ada syarat-syarat ya. Gitu. Punya komitmen ya Bu ya, karena kan nanti ada modalan. Oh kalau pas komitmen itu ada tertulisnya sih, ada pakai materai. Tapi kalau hanya jadi anggota aja atau calon anggota nggak ada syarat. Tapi ketika mau mengakses program-programnya nanti pasti ada persyaratan. Misalnya mau go warung, oke saya warung saya pengen dibina sama Inkoapi Sahara, nah kita ada persyaratannya. Terus saya mau go ekspor, ada persyaratannya. Jadi ketika mengakses permodalan atau apapun itu, nanti program-program yang ada, itu memang harus ada komitmen masing-masing, dan itu
bertahap gitu ya, masing-masing ada yang harus ditandatangani. Tapi kalau jadi anggota hanya dengar-dengar, hanya ingin masuk belum mengakses program, nggak perlu ada persyaratan gitu, silahkan masuk aja. Banget ya Mbak Nida Milatina, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu dari Mom Lovelinza nih, Bu Syarmila, mohon maaf izin bertanya, untuk modal yang diberikan sifatnya dipinjamkan atau diberikan atau hibah ya Bu, katanya. Monggo Bu. Saya bukan pemerintah ya. Saya bukan bagi-bagi duit, saya bukan pemerintah. Jadi ini uangnya pinjam, tapi pinjam yang harus dikembalikan karena ini uang anggota untuk anggota dari anggota. Jadi syaratnya kalau mau minjem dia harus ada tabungan dulu di kita. Ada nabung baru boleh minjem. Kalau nggak nabung nggak boleh minjem gitu ya. Tapi yang menariknya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau koperasi dibanding dengan perbankan itu jauh lebih baik. Karena apa? Ibu-ibu kalau di koperasi, ibu sebagai anggota, ibu simpan, ibu pasti dapat pinjaman, pasti itu. Tapi kalau ibu sekarang menyimpan uang di perbankan, belum tentu loh Mbak dapat pinjaman loh Mbak. Apakah semua orang yang nyimpan uang di bank boleh minjem? Nggak bisa, selama usahanya visible, bankable, segala bel-bel gitu, terpenuhi baru boleh minjem. Nah, kalau di koperasi, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nyimpen duit di koperasi, fardu ain ibu bapak yang dapat gitu loh. Jadi itu bedanya. Jadi ke depan nih Mbak Nina kita akan kembangin menabung di koperasi gitu loh. Jadi supaya teman-teman tuh punya kesempatan yang tidak melihat persyaratan perbankan tapi persyaratan di koperasi. Jadi koperasi itu akan memberi pinjaman kepada anggotanya gitu. Selama dia minjem, selama dia nabung, dia pasti boleh minjem. Misalnya nabungnya 1, minjemnya 2 gitu. Nabungnya 2, minjemnya 4 gitu. Dan kita bisa kasih harganya yang baik gitu ya, yang banyak lah Mbak Nina sekarang ini kita udah minjem-minjemin itu sekitar bermiliar-miliar gitu loh Mbak Nina untuk orang-orang. Tapi maksimum kalau yang tanpa agunan itu kita kasih yang 10 juta yang tanpa agunan ya, sampai 10 juta gitu. Nah, tapi kalau di atas 10 juta mesti ada agunan. Agunannya apa Bu Syarmila? Apa aja deh, pokoknya surat nikah juga boleh diagunin, nggak apa-apa gitu. Terus ada yang bilang sama saya, Bu Syarmila kalau nggak ada surat nikah terus apa dong? Udah pancinya juga boleh, ketawa dia gitu. Kepanci-panci juga boleh diagunkan. Yang penting ada nilai lah ya, gitu. Tempat tidurnya kah, gitu. Boleh lah, yang penting ada agunan gitu loh. Dan sekarang juga ada lembaga ya, asuransi kan, lembaga asuransi yang bisa memberikan jaminan pinjaman kita. Jadi kalau nggak punya agunan sama sekali, pergi ke asuransi, minta asuransi yang jaminin. Jadi kalau nggak bayar nanti koperasi akan ke asuransi gitu, jaminan kredit ya gitu. Iya. Keren ya Bu ya, ini harusnya para wanita berdaya ini sudah tahu nih terkait program ini supaya nggak lagi ngapain pinjem ke pinjol ya Bu, kan banyak banget nih Bu sekarang Bu yang rame, aduh pusing deh. Padahal kalau misalnya tahu ya betapa memberi solusinya koperasi itu, pasti mereka nggak mikir deh untuk cari solusi sesaat ke pinjol ya Bu ya, pinjaman online ya teman-teman. Iya Mbak Nina, itu kan Mbak Nina ngomong pinjol ini, saya pun lagi kepikir nih, ya kita harus ini deh Mbak Nina, kita harus propagandain deh ke depan koperasi itu, apalagi koperasi wanita ya, bisa bantu permodalan wanita gitu, dari wanita untuk wanita, itu keren banget sih. Jadi yuk kita bikin Mbak Nina ke depan, bikin ruang waktu ya, kita buat jangan lagi wanita-wanita yang masuk koperasi jangan jadi korban pinjol-pinjol itu ya. Aku nggak pernah kepikiran sih, tapi itu ternyata banyak sekali orang minjem-minjem ke pinjaman online yang jadi masalah gitu kan ya. Jadi yuk kita bantu tentang teman-teman kita melalui program koperasi ini. Nah sayangnya memang selama ini kita mungkin koperasi nggak banyak propaganda ya, nggak banyak sosialisasi ke banyak orang karena mereka dia kayak eksklusif gitu, diem-diem gitu.
Nah, mungkin ke depan ini udah nggak bisa diem-diem karena banyak orang yang butuh dana kan sekarang. Daripada pinjam ke pinjol ke sana ke sini, kita diemin kan kasihan. Kita nonton dengan orang yang susah-susah itu semua. Jadi insya Allah lah Mbak Nina lewat Aku Berdaya ini, kita perempuan berdaya ini, yuk kita bantu digital perbankannya lewat koperasi dan kita bantu mereka supaya mereka bisa hidup loh. Nanti kita ada tim lah untuk nanganin itu dan kita insya Allah bisa gitu bareng-bareng. Ya Mbak Nina ya, yuk semangat ya, semangat. Kita bikin bank perempuan, bank untuk perempuan, Oh, ya bank. Bang. Koperasi perempuan, jangan bank. Nanti kalau bank nanti jadi masalah lagi, ya gitu kan. Iya, koperasi ya Bu ya. Baik ya, ini apa namanya UKM itu kan yang tetap buat negara kita nih teguh berdiri Bu. Apalagi kan di masa pandemik ini kan yang bisa menggerakkan ekonomi secara cepat ya dimulai dari UKM dulu gitu. Jadi makanya aduh luar biasa Ibu, amal jariahnya banyak banget. Amin, ya Allah. Amin. Saya juga senang Mbak Nina desainer juga masih mikirin perempuan yang lain, itu keren banget sih Mbak Nina, itu keren banget. Mbak Nina Nugroho keren banget gitu, buat aku sih keren gitu ya. Jadi kita perlu Mbak Nina yang banyak untuk bisa mempublikasikan manfaat koperasi. Karena koperasi ini zaman dari Bung Hatta loh, dia penggerak kemerdekaan di negeri ini. Cuman orang udah ada yang lupa juga gitu dengan koperasi. Mudah-mudahan insya Allah di bawah Mbak Nina, bawah saya sekarang ini, yuk kita, this is our timing gitu. Ini waktu kita untuk membantu sesama dan ini kayaknya kan setelah masa pandemi COVID ini ada a new normal ya, atau a new model bisnis yang mesti kita gerakkan dan koperasi itu salah satu solution untuk kita bisa recovery ekonomi kita. Dan UKM di Indonesia itu 60% perempuan. Saya kan lihat sendiri warung-warung saya aja semua perempuan dan sekarang semuanya omsetnya melorot. Jadi jagoan perempuan itu kan sebenarnya pemasarannya. Nah, gimana kalau kita ibu-ibu pemasarannya dikuatin, insya Allah dibuat sistem, dibuat support yang bagus, kita semua bantu pemasaran. Jadi kita bantu satu komunitas untuk memasarkan produk-produknya. Jadi pemasaran kita bantu, pendidikannya kita bantu, permodalannya kita bantu, digitalnya kita bantu. Nah, keren banget, sama legalitasnya kita bantu. Jadi insya Allah kita sama-sama. Kalau saya Mbak Nina, saya kan udah umur nih ya, udah mau pensiun kali Mbak Nina. Saya paling aktif 5 tahun lagi. Saya udah menua. Udah menua. Jadi saya pengen yang muda-muda, gabung nih sekarang ya. Saya udah di organisasi udah tingkat dunia Mbak Nina ya, bukan lagi di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia masih ada KOANI, saya udah International Women Congress gitu. Jadi udah paling hatam gitu kan, udah tingkat dunia. Organisasi apa lagi? Dulu kan organisasi RT udah, RW udah, negeri Indonesia udah. Ini sekarang udah levelnya udah dunia. Jadi udah udah lewat semuanya, udah tamat gitu loh Mbak Nina. Jadi sekarang saya mau happy aja, mau bantu teman-teman. Siapa yang mau dibantu, ayo belajar gitu. Saya udah 25 tahun Mbak Nina di bisnis ya. Udah capek lah. Sekarang mau 25 tahun ke depan, insya Allah panjang umur, saya mau bantu teman-teman semua jadi sukses juga gitu. Saya mulai dengan 2 juta loh Mbak Nina, bisnisnya dari garasi gitu ya. Jadi nggak ada jaminan ya, uang banyak tuh bisnisnya sukses ya gitu, nggak ada jaminan. Jadi uang sebanyak apapun kalau nggak bisa kelola, nggak bisa sukses. Jadi kita itu kuncinya adalah bagaimana kita mengelola gitu. Dan paling penting mengelola duit gitu ya. Jadi mengelola cara, mengelola segalanya gitu. How to manage gitu Mbak Nina. Aduh, ini penting semua loh yang disampaikan oleh Ibu Syarmila. Jangan lupa kalau yang belum sempat bergabung di live Instagramnya, nanti bisa nonton di IGTV-nya Bu Syarmila, supaya bisa terus digaung-gaungkan nih semangat kita untuk menaikkan keberdayaan melalui koperasi wanita ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mesartika. Ibu Syarmila keren banget tuh kan Bu. Terus sepakat semuanya Ibu keren. Misi utama Ibu yang belum sempat terrealisasi apa nih Bu di tahun ini katanya Bu?
Saya belum realisasi tuh go ekspor ya, masih saya penasaran gitu, masih banyak masalah ekspor tuh apa ya, belum tuntas buat saya gitu. Saya masih pengen banget tuh ekspor ya, kerenin Indonesia tuh harus ekspor gitu loh. Jadi apalagi produk-produknya yang selama ini yang diekspor itu adalah produk pabrikan semua ya, minyak ya, minyak goreng itu kita ekspor, industri sepatu juga kita ekspor, yang apa perhiasan juga kita ekspor. Nah banyak lagi produk-produk kayak food, yang macam-macam itu masih kurang ya untuk ekspor. Jadi sementara, dan yang kedua adalah substitusi import. Jadi saya masih penasaran kok masih banyak importnya gitu daripada ekspornya gitu. Kenapa nggak kita produk-produk import itu ya kita substitusi gitu, nggak usah harus beli dari luar, tapi kita produksi sendiri. Itu yang masih penasaran sih saya. Masih yang go ekspor sama substitusi import itu tuh masih PR besar gitu loh, masih PR buat saya gitu. Penasaran kenapa sih kita nggak bisa buat gitu ya. Even cangkul aja kita import gitu loh. Garam aja masih banyak import gitu. Beras aja kita kadang-kadang import katanya. Lalu lucu, buah aja kita import gitu kan, aneh gitu. Jadi saya kadang-kadang katanya negara kelautan, tapi garam kita import. Katanya negara agraris gitu, tapi buah kita import. Jadi itu yang masih PR besar buat saya gitu Mbak Dina. Betul, betul. Ini juga harus bergerak bersama ya para NN profesional semua. Kalau dari Bu Sarmila dengan Inkowapinya bergerak luar biasa tanpa adanya apa ya keinginan dari para NN profesional semua atau wanita atau bapak ibu di seluruh Indonesia untuk sama-sama menggunakan produk dalam negeri ya sulit ya Bu ya gitu. Jadi ayo deh kita sama mensejahterakan UMKM Indonesia. Baik Bu, banyak pertanyaannya. Ibu kalau mau sambil minum boleh. Iya, sambil minum saya. Tina janji kan barangkali haus. Iya. Ini pertanyaan lagi dari Nia Agustina nih Bu. Nah, modal lagi nih Bu katanya Bu. Kriteria untuk dapat bisa mendapatkan modal katanya dari koperasi seperti apa ya Bu? Gitu. Tadi yang pasti nomor 1 dia harus nabung dulu ya, nabung di koperasi. Setelah nabung di koperasi baru boleh minjem. Itu syaratnya. Yang kedua, usahanya itu mesti ada yang belanja ya. Jadi udah ada kontrak ya, misalnya bikin kue. Kuenya udah ada yang pasti beli. Itu pasti baru bisa. Jadi diajarin nggak nunggu, tetapi kita udah ada kontrak baru bikin, itu baru bisa dibiayain sama koperasi. Jadi sudah ada captive marketnya gitu, itu baru bisa. Nah kalau misalnya baru bikin, baru nanya-nanya, belum ada yang pasti beli, itu susah juga sih dibiayain sama koperasi. Makanya koperasi itu akan membiayain dan kita akan ngajarin nih, kayak misalnya fashion Mbak Nina Nugroho. Itu udah harus ada captive marketnya. Berapa pelanggan Mbak Nina yang pasti nih dalam 1 bulan? Atau ibu siapa nih yang pasti belanja sama Mbak Nina nih dalam setahun tuh namanya siapa-siapa aja. Itu namanya captive market. Kalau udah ada repeat order dari Ibu Sarmila, misalnya belanja ini Mbak Nina nanti tolong saya dibuatin baju sama Mbak Nina juga nih. Saya kepengen juga nih pakai baju Mbak Nina. Saya kemarin pesen itu sama Dewi belum datang juga tuh bajunya katanya. Oke. Nah, jadi harus ada captive market pelanggan ya, yang itu daftar pelanggan yang akan belanja itu menjadi penting gitu. Kalau yang belum ada pelanggan ya nggak bisa dapat modal gitu. Kira-kira gitu Mbak Nina. Harus sudah ada record ya, udah ada record siapa yang belanja gitu, yes gitu. Iya, betul. Nah, semoga terjawab ya Nia Agustina. Kemudian Bu dari Aryani Said nih Bu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana caranya bisa bergabung dengan Sahara katanya Bu. Saya dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Balikpapan Bu. Oh, di Balikpapan bergabung. Saya ada tim Balikpapan, timnya ada. Nanti ke call centernya Sahara aja ya, kan Sahara punya call center ya. Ibu-ibu boleh ke aplikasi Sembako Sahara, di situ nanti bisa install dan di situ ada call centernya, bisa tanya yang di Balikpapan siapa yang megang. Tapi pastinya ada kita di Balikpapan gitu Bu.
Ya. Kalimantan. Baik, semua Kalimantan, iya. Jangan lupa Aryani Said untuk mendownload aplikasi Sembako Sahara, lalu cari yang di Balikpapan itu siapa yang bertanggung jawab di sana ya Bu ya. Bisa dibantu oleh cabang Balikpapan. Baik, pertanyaan lagi Bu dari Zaha 432. Ibu, apakah program pembinaan hanya untuk pengusaha yang sudah punya brand? Bagaimana dengan pengusaha kecil yang sedang merintis, katanya Bu? Merintisnya berapa bulan tuh? Merintisnya berapa bulan? Saya nggak tahu. Kalau merintisnya di bawah 3 bulan belum boleh. Ya, maksudnya ya ikut, belum bisa pinjem lah. Tapi kalau udah jadi anggota koperasi boleh pinjem, nggak apa-apa. Kalau selama dia udah jadi anggota koperasi boleh minjem. Dan merintisnya kalau kami boleh kasih pinjaman kalau udah 3 bulan nabung ya baru boleh. 3 bulan nabung, dilihat tabungannya bagus selama 3 bulan udah boleh minjem gitu. Dan kita sekarang ini kita udah ngasih, ada yang mulai dari 500.000 dulu, yang kecil-kecil banget, sampai 50 juta itu tanpa bunga juga kadang-kadang kita kasih. Tapi seringnya pakai bunga sih, ada bagi hasil lah gitu, pasti gitu. Iya, iya. Yang penting tadi ya Bu ya, ada captive marketnya tadi ya Bu ya, sudah punya pelanggannya siapa yang Yes. beli ya Bu ya. Dan Ya, makanya kita mewajibkan minimal 20 pelanggan wajib ada, baru kita bisa kasih itu, bisa kasih permodalan ya. Misalnya udah jualan ke 20 orang gitu ya, 20 orang baru boleh didapat pinjaman gitu. Minimal 20 lah pelanggan tetapnya gitu tiap-tiap bulan gitu, tiap-tiap tahun gitu loh ya. betul, karena kan nanti harus dikembalikan juga ya Bu dananya, itu sebagai apa ya, verifikasi juga dari koperasi ya Bu, bahwa permodalannya nanti jalan muter gitu dan bisa dikembalikan gitu mungkin. Bu, pertanyaan lagi Bu, satu lagi Bu, izin sebelum saya minta tipsnya nih dari Ibu. Izin bertanya Bu, tempo hari kan Sahara membuka kesempatan pada masyarakat untuk jadi mitra Sahara, katanya kita bisa jualan sembako. Di era pandemi ini, apa gebrakan Sahara untuk para wanita yang mau turut berjualan, katanya Bu? Oke, saya lagi ada program nih sampai Desember, khusus untuk Jabodetabek ya, untuk ibu-ibu di Jabodetabek. Nanti mungkin Senin udah bisa di launching ya di media-media lewat Sembako Sahara. Kita ada 50.000 warung yang akan kita makeover. Makeover dalam artian mereka dikasih permodalan dan juga warungnya dirapiin secara digital dan juga dicat-cat lah gitu sama barang, pasokan barang. Monggo aja ibu-ibu daftar aja dulu warung-warungnya ke program itu. Kita ada 50.000 warung se-Jabodetabek. Jadi Jakarta itu kita khusus Jakarta 30.000, yang Botabeknya 20.000 warung. Monggo ibu-ibu yang mau ikutan dapat program dari Sahara, kita akan kasih mereka permodalan untuk makeover warungnya gitu. Itu program kita yang terkini gitu. Yang sekarang sampai Desember ya, sampai Desember doang ya gitu. Desember ya, sampai dengan Ya. Desember. Itu sama ya Bu, melalui aplikasi Sahara tadi ya Bu ya, Sembako Sahara. Iya, daftar aja ke sembakosahara.com itu, di situ ada, atau ke Play Store-nya Sembako Sahara, itu ada, di situ ada warung, ada masyarakat, ibu-ibu bisa install dan daftar aja di situ. Oke. Cara daftarnya nanti ada di situ kok. Kalau nanti cara daftarnya juga lihat di IG-nya Sembako Sahara, nanti juga akan dikirim lewat IG juga ya. Nanti bisa kan lewat IG ya cara mendaftarkannya ya. Nanti tim Sahara akan bantu di situ ya. Iya. IG-nya seperti yang sekarang ini sedang Ibu Sarmila pakai ya, para profesional semua, wanita berdaya. Ini IG-nya Sembako Sahara. Tuh, Iya, silakan. betul. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh DM. Bu ya. Boleh. Ada timnya yang ngurusin ini. Iya, betul. Ada yang ngurusin ya. Ya. Iya. Bu, pertanyaan terakhir dari Nina lagi nih Bu. Pesan Ibu untuk perempuan pelaku UKM yang jadi tonggak ekonomi keluarga di masa pandemik yang
serba sulit sekarang ini nih Bu, apa Bu pesan Ibu? Biar lebih Yang nomor pada satu, bersemangat nih Bu. iya, yang nomor satu tadi semangat yang kayak Mbak ngomong itu Bu Nina tadi udah ngomong. Pertama semangat terus ya, maupun keadaan seperti apapun, life must go on. Hidup harus terus berjalan. Itu nomor satu. Yang kedua, harus terus berdoa sama Tuhan supaya kuat gitu ya, semuanya kuat. Yang ketiga bergaul, banyak berteman. Salah satunya berteman sama Mbak Nina, berteman sama Bu Sarmila, teman sama yang memberikan positif energi supaya ya bertemannya cari yang bisa bermanfaat buat kita gitu. Jadi jangan yang merugikan kita tetapi membuat yang bermanfaat buat kita. Ikut organisasi seperti kita ini, organisasi yang bisnis ya, jangan organisasi yang banyak pengeluaran, bukan ada pemasukan gitu. Jadi ada kan organisasi yang banyak pengeluarannya daripada pemasukannya gitu kan. Habis waktu, habis uang, tapi nggak ada penghasilannya. Nah kalau bisa ikut organisasi-organisasi seperti kita nih, perempuan berdaya ini bagus gitu ya. Jadi ikut yang kayak gitulah. Aku saranin 3 itu aja lah ya, jangan banyak-banyak. Nanti yang pertama semangat, yang kedua berdoa, yang 3 bergaul berteman sama siapa aja, ambil positifnya, insya Allah pasti ada solusinya gitu. Itu aja Mbak Bu Nina. Baik Ibu, terima kasih sudah menemani 1 jam ngobrol, nggak terasa ya kita. Nanti kalau ketemu harus lebih lama. Waduh, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya semangat, semuanya gembira, semuanya mencapai target. Dan saya welcome banget sama Mbak Nina. Yuk kita bantu karena ini banyak banget yang perlu modal, perlu pemasaran, ya, perlu gimana caranya bisa bersatu untuk kekuatan yang lebih besar, khususnya untuk ekonomi perempuan ya. Ketika perempuan ekonominya kuat, negaranya pasti kuat gitu. Ketika perempuan hebat ada di negeri ini, insya Allah kita juga menjadi kuat gitu. Karena perempuan ini kan jadi bendaharanya di rumah-rumah ya, menteri keuangannya juga di rumah-rumah. Jadi ketika ibu-ibunya mandiri secara ekonomi, insya Allah anak-anaknya nggak kekurangan gizi, anak-anaknya pendidikannya bagus, sehingga generasi berikutnya juga bagus. Itu aja dari saya Mbak, makasih banget. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih semua teman-teman yang udah bersama kita. Semua jadi perempuan hebat ya, makasih. Amin, amin. Makasih Ibu, sehat selalu. Makasih. Mudah-mudahan selalu oleh Allah untuk selalu menjadi penggerak nih para wanita Indonesia khususnya di bidang koperasi ya Bu. Amin ya Allah. Makasih. Oh iya, monggo silakan. Nanti izinin telepon ya Bu. Iya siap. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, keren sekali bukan pembahasan kita episode kali ini tentang gimana sih cara menaikkan keberdayaan perempuan Indonesia nih melalui tadi pembahasan dengan Ibu Sarmila melalui koperasi ya. Jadi benar-benar koperasi itu bisa memberikan solusi bagi kita semua untuk para UMKM khususnya perempuan atau yang non perempuan melalui Sahara nih tadi. Temanya upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dengan narasumber Insinyur Sarmila Yahya MSI. Beliau tadi berpesan untuk para perempuan Indonesia, pelaku UMKM yang menjadi tonggak ekonomi keluarga di masa pandemik yang serba sulit ini. Yuk semangat terus, life must go on kata beliau ya. Kemudian berdoa, lalu bergaul dengan yang memberikan positive vibes, dan ikut organisasi bisnis, bukan ikut organisasi yang membuat kita jadi mengeluarkan uang lebih banyak. Dan jangan lupa juga, yuk mari kita bersatu untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Luar biasa sekali ya, tadi kata-katanya sangat inspiratif dan menggerakkan kita semua. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan sebagai wanita berdaya nih, insya Allah semuanya asal kita sehat, asal kita punya komitmen dan kita punya keinginan juga daya juang yang tinggi, kita bisa mencapai apapun gitu, terutama
membaiknya perekonomian keluarga gitu. Karena tadi yang seperti Bu Sarmila sampaikan, para ibu atau para perempuan ini kan tonggak dari sebuah keluarga, menteri keuangannya yang menggerakkan ekonomi keluarga. Jadi yuk kita sama-sama semangat untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, anak-anak kita sehat, suami kita sehat, kita sendiri sehat secara lahir dan batin, juga fisik dan mental semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa teman-teman semuanya, para wanita berdaya, selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan. Juga kalau misalnya mau pergi ke restoran, kalau bisa makan di rumah, yuk kita makan di rumah aja gitu. Baik, sampai ketemu di hari Minggu nih Mbak, program Aku Berdaya selanjutnya. Kita hadir melalui platform Zoom. Jangan lupa untuk mendaftar melalui platform Zoom yang sudah di-share nih. Gimana cara daftarnya di Instagram #AkuBerdaya. Di Instagram #AkuBerdaya nanti bisa silakan mendaftar lewat Instagram Gerakan Aku Berdaya. Di situ di bio-nya terdapat link yang bisa membantu teman-teman untuk mendaftar bagaimana caranya untuk ikut Zoom belajar sama-sama. Temanya adalah tangguh tanpa keluh. Wah, keren banget nih, tangguh tanpa keluh dari narasumber kita yang luar biasa juga nih, nggak kalah hebatnya akan hadir bersama kita. Tuh, tangguh tanpa keluh dengan Mbak atau Ibu ya, Bu Dina Sofia nih, nanti sama-sama menemani kita di hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 11.30. Silakan, tidak berbayar alias free. Jadi kita gimana caranya menjadi perempuan tangguh yang tidak mudah mengeluh. Terima kasih atas waktunya para wanita berdaya semua. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara ini banyak kurang-kurang, karena kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Berdaya. Dadah.